Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Halimatus Sa'diyah NIM 23071190051, mahasiswa kelas 4A Tertulis Matematika IAIN Salatiga. Di sini saya akan membuat video mengenai penjelasan diferensiasi numerik pada mata kuliah metode numerik. Baik, secara jelasnya bisa menonton video berikut. Baik teman-teman semua, masih dalam keadaan semangat ya. Nah, pada perkuliahan metode numerik kali ini kita akan membahas mengenai materi diferensiasi numerik. Diferensiasi numerik sendiri sering digunakan dalam perhitungan matematika. Contohnya kalkulus. Nah, dalam kalkulus sering digunakan perhitungan turunan atau diferensial. Contoh penggunaan diferensial itu sendiri adalah bisa untuk menentukan nilai optimum atau maksimum suatu fungsi y sama dengan fx mensyaratkan nilai turunan suatu fungsi sama dengan 0 atau y aksen sama dengan 0. Nah, pada materi sebelumnya sudah dijelaskan kalau menentukan akar suatu persamaan linear itu dengan metode Newton-Raphson perlu turunan atau diferensial sebagai pembagi nilai perbaikan error. Nah, di sini ada contoh fungsi yang bisa diselesaikan manual. Nih, ada fx sama dengan xe pangkat min x plus cos x. Nah, kalau kita turunkan menjadi f aksen x sama dengan dalam kurung 1 min x e pangkat min x dikurangi sin x. Nah, dalam turunan atau diferensial itu sendiri tidak semua fungsi dapat dicari turunannya dengan mudah seperti contoh ini tadi. Nah, maka dari itu kita ada diferensiasi numerik ini. Dari sebelumnya kita harus tahu dulu definisi umum diferensial. Nah, definisi umum diferensial adalah f aksen x sama dengan lim h mendekati 0 f dalam kurung x plus h dikurangi fx dibagi h. Nah, dalam diferensiasi numerik ada 3 metode penyelesaian diferensiasi numerik. Yang pertama adalah metode selisih maju, yang kedua metode selisih tengahan, dan yang ketiga adalah metode selisih mundur. Pada pertemuan ini yang saya bahas adalah metode selisih maju dan metode selisih tengahan. Metode penyelesaian diferensiasi numerik yang pertama adalah metode selisih maju. Nah, metode selisih maju ini adalah metode yang mengadopsi langsung dari definisi diferensial atau turunan itu sendiri. Nah, rumus umum metode selisih maju titik x adalah f aksen x sama dengan f dalam kurung x plus h dikurangi fx dibagi h. Nah, hanya mendekati 0 karena apa? Karena di sini nilai yang diharapkan kecil supaya nanti errornya juga kecil. Nah, secara ringkas besar errornya adalah f aksen sama dengan min h dibagi 2 f double aksen delta. Nah, untuk memahami langsung dari metode selisih maju ini, kita langsung masuk contoh soal. Di sini ada soal hitung nilai turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat pada titik x sama dengan 2 dengan cara analitik dan dengan cara metode selisih maju. Di sini diketahui h sama dengan 0,1 dan h sama dengan 0,01. Nah, tentukan juga nilai error relatifnya. Di sini kita dengan menggunakan cara analitik. Cara analitik yang seperti biasanya itu seperti yang kita gunakan. Nah, kita mulai. Di sini diketahui fx-nya kan x kuadrat, lalu kita turunkan atau kita diferensialkan menjadi f aksen x sama dengan ingat rumusnya adalah
pangkatnya dikurangi 1 untuk menjadi angka depan, lalu nanti yang di pangkat ini dikurangi 1 menjadi 2x. Nah, lalu kita masukkan nilai x nya sama dengan 2, menjadi f aksen 2 sama dengan 2, x nya dimasukkan angka 2 menjadi 4. Nah, selanjutnya kita menggunakan cara numerik dengan metode selisih maju. Hasil dari metode selisih maju ini bukan hasil sebenarnya dari perhitungan fx sama dengan x kuadrat dengan titik x sama dengan 2 tadi. Namun, hasil dari metode selisih maju ini adalah hasil pendekatan dari soal tersebut. Nah, di sini tadi diketahui ya, hanya yang pertama adalah 0,1 dan x-nya tadi 2. Lalu kita masukkan ke rumus. Di sini rumusnya f aksen x sama dengan f dalam kurung x plus h min fx dibagi h. Lalu kita masukkan angkanya, f dalam kurung x-nya 2 plus hanya 0,1 dikurangi fx-nya 2 dibagi hanya sama dengan 0,1. Nah, lalu kita hitung hasilnya 2,1 min 2 supaya nggak bingung, dibagi dengan 0,1. Nah, di sini kita dalam soal kan fx sama dengan x kuadrat. Jadi di sini kita harus substitusikan menjadi dikuadratkan. Jadi harus kita ingat di sini soalnya x kuadrat. Jadi 2,1 dikuadratkan menjadi 4,41 dikurangi 4 dibagi 0,1. Nah, kita dapati hasil 0,41 dibagi 0,1. Hasil dari 0,41 dibagi 0,1 adalah 4,1. Nah, tadi di soal disuruh untuk menghitung error relatifnya juga. Maka di sini ada rumus error relatif adalah hasil sebenarnya dikurangi dengan hasil pendekatan ini tadi dibagi dengan hasil sebenarnya dikali 100%. Langsung saja kita masukkan tadi hasil sebenarnya dari soal adalah 4 min hasil pendekatan dari soal tersebut adalah 4,1 dibagi dengan hasil sebenarnya 4 dikali 100%. Maka didapat hasil 2,50%. Selanjutnya untuk H sama dengan 0,01. Rumusnya masih sama seperti yang tadi. Yang rumus metode selisih maju adalah f aksen x sama dengan f dalam kurung x plus h dikurangi fx dibagi h. Langsung saja di sini kan hanya 0,01, x-nya 2. Kita masukkan nilainya, f sama dengan 2 plus 0,01 dikurangi x-nya 2, jangan lupa dibagi dengan 0,01. Nah, hitung dapatnya hasil 2,01 dikurangi 2 dibagi dengan 0,01. Nah, jangan lupa tadi fx-nya adalah x kuadrat, jadi masih dikuadratkan. Dengan hasilnya adalah 2,01 dikuadratkan menjadi 4,041 min 2 kuadrat adalah 4 dibagi 0,01. Hasilnya dikurangi menjadi 0,041 dibagi dengan 0,01. Hasilnya adalah 4,01. Langsung saja kita ke error relatifnya. Kita masukkan nilai sebenarnya adalah 4 dan dikurangi nilai hasil pendekatannya adalah 4,01 dibagi nilai sebenarnya 4 dikali 100%.
Hasil dari 4 min 401 dibagi 4 dikali 100% adalah 0,25%. Nah, jadi semakin kecil nilai H, maka semakin kecil juga tingkat kesalahannya. Selanjutnya adalah metode selisih tengahan. Metode selisih tengahan merupakan metode penentuan nilai turunan dengan mengambil perubahan dari dua titik di sekitar titik yang diukur. Di sini rumus umum metode selisih tengahan merupakan rata-rata dari dua rumus metode selisih maju. Nah, rumus selisih maju pada X min H adalah di sini ada rumus F aksen dalam kurung X min H dikurangi F dalam kurung X min H plus H dikurangi F dalam kurung X min H dibagi H. Ini adalah rumus umum dari diferensial. Nah, dihasilkan rumus F aksen dalam kurung X min H sama dengan Fx dikurangi F dalam kurung X min H dibagi H. Lalu untuk rumus yang kedua adalah rumus selisih maju pada titik X, yaitu adalah F aksen X sama dengan F dalam kurung X plus H dikurangi Fx dibagi H. Nah, dari dua rumus di atas diperoleh rumus umum dari metode selisih tengahan adalah F aksen X sama dengan F aksen dari X min H dari yang pertama ini, lalu ditambah F aksen X dari rumus yang kedua. Kenapa di sini dibagi dua? Karena di sini ada dua titik. Jadi diperoleh rumus umum adalah F aksen X sama dengan F dalam kurung X plus H min F dalam kurung X min H dibagi dengan 2H. Nah, secara ringkas, besar kesalahan metode selisih tengahan adalah error F aksen sama dengan min H kuadrat dibagi 6 triple F aksen delta. Selanjutnya, untuk lebih memahami dari metode selisih tengahan, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada soal hitung nilai turunan fungsi X kuadrat pada titik X sama dengan 2 dengan H 0,1 dan H sama dengan 0,01. Tentukan juga error relatifnya. Di sini tadi ada dua cara, yaitu dengan cara analitik dan dengan cara numerik dengan metode selisih tengahan. Yang pertama, kita mencoba dengan cara analitik. Diketahui adalah dengan fungsi X-nya adalah X kuadrat. Kita turunkan seperti kita menurunkan angka-angka pada biasanya, seperti yang biasa kita gunakan. Di sini ada fungsi X sama dengan X kuadrat, kita turunkan menjadi F aksen X. Di sini angka 2 kita turunkan menjadi angka depan X, dan pangkatnya yang ini kita kurangkan jadi 2X. Lalu karena di sini adalah pada titik X sama dengan 2, maka kita fungsi 2 sama dengan 2 dikali dengan 2 dihasilkan dengan angka 4. Nah, selanjutnya kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan metode selisih tengahan. Tadi pada metode selisih tengahan menghasilkan rumus, yaitu adalah F aksen X sama dengan fungsi sama dengan F dalam kurung X plus H dikurangi F dalam kurung X min H dibagi 2H. Langsung saja, di sini diketahui H sama dengan 0,1 dan X-nya tadi adalah 2. Langsung kita masukkan nilai H dan X-nya. Di sini X-nya adalah 2 plus 0,1 dikurangi F, X-nya 2 min 0,1 dibagi dengan 2
0,1. Maka didapati hasil 2,1 dikurangi 1,9 dibagi 0,2. Nah, karena tadi fungsi X-nya adalah X kuadrat, maka hasil dari ini tadi kita substitusikan dikuadratkan. Hasilnya menjadi 2,1 dikuadratkan menjadi 4,41 dikurangi 1,9 dikuadratkan menjadi 3,61 dibagi dengan 0,2. Nah, hasil dari operasional ini adalah 4,41 dikurangi 3,61 didapatkan hasil 0,8 dibagi dengan 0,2. Hasilnya adalah 4. Nah, selanjutnya kita mencari error relatif. Tadi sudah diketahui hasil sebenarnya dan hasil dari pendekatan dengan metode selisih tengahan. Rumusnya masih sama, error relatif adalah hasil sebenarnya dikurangi dengan hasil pendekatan dengan dibagi hasil sebenarnya dikali 100%. Langsung saja kita masukkan nilainya. Hasil sebenarnya adalah 4 dikurangi hasil pendekatan tadi 4 dibagi hasil sebenarnya 4 dikali dengan 100% diperoleh 0%. Nah, selanjutnya kita mencari nilai H sama dengan 0,01. Apakah sama dengan nilai H sama dengan 0,1? Langsung saja kita hitung. Kita masukkan nilai H dan X-nya. F X-nya 2 ditambah 0,01 dikurangi F X-nya 2 dikurangi 0,01 dibagi dengan 2 dikali 0,01. Nah, diperoleh hasil 2,01 dikurangi 1,99 dibagi 0,02. Masih sama, karena tadi fungsi X-nya adalah X kuadrat, kita substitusikan dahulu menjadi 2,01 dikuadratkan menjadi 4,0401 min 1,99 dikuadratkan menjadi 3,9601. Nah, dibagi 0,02. Hasil dari 4,0401 dikurangi 3,9601 adalah 0,08 dibagi dengan 0,02. Nah, hasil dari pembagian ini adalah 4. Ternyata hasil sebenarnya dari cara analitik dan hasil pendekatan dari cara numerik metode selisih tengahan sama adalah 4. Maka kita cari error relatifnya. Rumusnya masih sama seperti yang di atas ini. Jadi kita langsung saja masukkan nilainya. 4 dikurangi 4 dibagi dengan 4. Karena nilai hasil sebenarnya dan hasil pendekatannya sama, langsung saja, maka hasilnya adalah 0%. Jadi untuk H 0,1 dan untuk H 0,01 nilai error relatifnya sama, yaitu 0%. Nah, mungkin penjelasan dari saya cukup itu saja. Terima kasih kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.